datang kembali untuk mengucap syukur pada malam hari ini. Kami akan bersama-sama beribadah hari Jumat 2 malam. Mohon kekuatan dan kemampuan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami akan buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita diberkati semua pelayan-pelayan malam hari ini, baik pelayan musik, pelayan singer, leader, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah. Haleluya, amin. Saat
Mari kita nyanyi-nyanyi dan menari. Nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Angkatlah suaramu, pujilah dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menari
Kita menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat dengan satu pujian. Firman-Mu kekal. Saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadilah firman-Mu ini pelita di dalam kaki kami, dalam melangkah, dalam berjalan. Dan jadilah terang di dalam mata kami untuk melihat, untuk memandang kebenaran. Sehingga kami berada di dalam terang-Mu yang ajaib, terang-Mu dasar, terang-Mu yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Salam, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Malam ini adalah malam hari Jumat, di mana kita doa bersama-sama, yaitu doa malam Sabtu, yaitu doa hari Jumat. Ya, baik. Alkitabnya kurang. Kirinya adalah pakai kacamata nggak bisa, saudara, kurang jelas, jadi harus pakai kacamata. Baik, mari kita mengangkat di dalam surat Roma pasal yang ke-6, ya. Kita mulai dari ayat yang pertama hingga sampai ayat yang berikutnya. Saya bacakan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanalah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Amin. Ya, ini judulnya saja, mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi pengertiannya mati dan bangkit dengan Kristus ini adalah merupakan suatu pengertian yang esensial, yang fundamental, yang sungguh-sungguh di sini sangat penting bagi orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut tentang keyakinan dan keimanan. Jadi keyakinan orang Kristen, orang-orang yang percaya itu, bahwa mereka semua sudah yaitu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Itu artinya apa, saudara? Mati di dalam dosa, artinya mati membuang dosa, mati menguburkan dosa, mati menenggelamkan dosa. Itulah yang disebut baptisan. Jadi baptisan di dalam Yesus Kristus itu yaitu baptisan, baptiso atau diselam. Itu artinya baptis diselam di dalam air itu merupakan satu baptisan yang dari Yohanes, ya. Tetapi baptisan yang sesungguhnya bukan hanya diselam, tetapi ditenggelamkan, dikuburkan, dibuang, ya. Dosanya itu dikuburkan, dosanya itu ditenggelamkan, dosanya itu dibuang jauh-jauh. Sehingga di sini apa? Sudah tidak terlihat lagi, sudah tidak muncul lagi, yaitu tidak tercium lagi. Itu adalah dosa bagi orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya. Dengan demikian maka dari kata kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus itu artinya kita mati menenggelamkan dosa atau menguburkan dosa, dan kita bangkit memperoleh kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus itu artinya yaitu hidup yang berada di dalam terang, hidup yang berada di dalam kebenaran, hidup yang ada di dalam kekudusan, hidup yang ada di dalam kemuliaannya. Itu adalah pengertiannya mati dan bangkit. Nah, dengan demikian ada satu pertanyaan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan boleh kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Ya tidak. Tidak ada gunanya. Kalau orang yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, yang sudah diampuni dosanya dan pelanggaran-pelanggarannya, yang sudah ditutup, maka tidak ada alasan untuk berbuat dosa lagi. Tidak ada alasan untuk bisa berdosa lagi, karena semuanya sudah tertutup, rapat, terbuang jauh-jauh, ditenggelamkan sedalam-dalamnya, dilemparkan, ya, tubir laut. Jadi dilemparkan tubir laut, sangat dalam, sangat jauh, tidak akan kelihatan lagi dosanya. Nah, dengan demikian apa yang menjadi harapan orang Kristen itu? Ketika sudah tidak ada dosa lagi, tidak tercium dosanya dan tidak kelihatan dosanya, apa yang menjadi harapan orang Kristen? Yaitu kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, dimuliakan. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu hidup di dalam kemuliaan.
bukan hidup di dalam kesengsaraan, bukan hidup di dalam penderitaan, bukan hidup di dalam ketakutan, bukan hidup di dalam kekhawatiran, melainkan hidup di dalam kemuliaan dan hidup di dalam damai sejahtera dan hidup di dalam sukacita. Itulah firman kebenarannya. Jadi jawabannya apa tadi? Ayat yang kedua. Sekali-kali tidak, ya. Apakah kita masih bisa berbuat dosa? Tidak. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati di dalam dosa dan kita sudah bangkit bersama Kristus? Jadi tidak ada alasan untuk bisa berbuat dosa. Nah, ini pengertiannya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian ayat 4 mengatakan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, bukan baptisan dalam air, ya, keliru. Baptisan di dalam kematiannya, bukan baptisan persik, bukan baptisan bendera, bukan, tetapi baptisan dalam kematiannya supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya, oleh kemuliaan Bapa, ya, maksudnya dia dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi itu tujuan orang Kristen mati dan bangkit dimuliakan, ya, oleh Bapa yang di surga. Amin. Dimuliakan. Ini penting. Jadi orang-orang Kristen semua adalah mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, ya, dalam Alkitab dijelaskan. Jadi kita hidup di dalam hidup yang baru. Ayat yang keempat di sini, ya. Ayat yang kelima mengatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau kita mati bersama Kristus, kita maka bangkit bersama Kristus. Amin. Jadi kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama Kristus. Terus apa kaitannya? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, tahu ya. Jadi dosa itu disalibkan, manusianya lama disalibkan, hidup yang lama disalibkan, kemanusiaannya yang lama disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Artinya dosa tidak berkuasa lagi. Jadi tubuh dosa atau kehidupan dalam dosa tidak berkuasa lagi karena dosa sudah disalibkan. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu kemauan Allah. Jadi mauannya Allah, kita mati, dikuburkan, kemudian ditenggelamkan, ya, dihapuskan dosanya, supaya kita tidak menjadi hamba dosa. Kita tidak menjadi hamba kejahatan, kebatilan, tidak menjadi hamba yang jahat, tetapi hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu adalah tujuan Allah. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan juga, yang di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah sahabat Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan juga. Ya, di sini. Hamba Tuhan itu artinya mewakili Tuhan untuk melayani umat. Ya, jangan sampai salah. Jadi kalau orang-orang Kristen ini punya tugas yang sangat penting, yaitu melayani umat. Karena tidak ada kata-kata di sini, oh saya melayani Tuhan, bukan, keliru. Kamu yang dilayani Tuhan, saudara yang dilayani Tuhan. Jadi bukan kita melayani Tuhan. Kita menjadi hamba Allah di sini mewakili Allah untuk melayani siapa? Jemaat, untuk melayani umat manusia yang ada di dunia ini, sehingga kita disebut hamba Allah atau wakil Allah. Ya,
Itu kebenarannya. Jadi yang terakhir di sini mengatakan, jadi jika kita telah mati, ayat yang ke-8, dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kalau kita sudah mati, dibaptis, ditenggelamkan, dikubur, dibuang jauh, ya, dosa kita dan kematian kita dikubur, maka kita akan hidup bersama Kristus, hidup juga dengan Kristus, hidup dengan Dia, Allah kita, yaitu di surga mulia yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari
Saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terima damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua telah menerima berkat yang percaya. Tuhan memberkati.